juga lagi set orang. Iya. Mana ada, aku tak tahu, aku tak minta. Nanti saya konfirmasi lagi apa, tunggu sebentar ya. Santai aja ya, nggak usah dirawat. Tapi kan besar kan? Oh, jangan lo ya. Dah, matikan. Situ ya, Bang. Enggak saya. Aman. Timang lebih tinggi kan ya? Jaga hati ya. Pokoknya jangan lupa tenang. Jim. Wow, semangat semua. Ini lupanya malam ini. Terima kasih nih ya. Saya dulu ya. Wah, apa? Ya. Hotel Transera untuk karantina nginap 3 malam di sini.
malam pertama di Hotel Tansera. Malam pertama, hari pertama nginap di Hotel Tansera. Tidak bisa cium bau, dikit pun tidak ada bau. Tidak ada bau, tidak ada rasa sama sekali. Tidak ada, dikit pun nggak ada bau. Jangan tidak percaya corona. Belum kena belum tahu, belum rasa. Udah kena baru tahu rasanya gimana. Betul-betul tak bisa cium bau. Tidak ada bau. Tapi belum tahu sih kena corona atau enggak. Belum ada swab. Soalnya ya jaga-jaga aja. Takut juga kan. Soalnya tuh ada kawan yang kena. Jadi saya pun ya takut lah. Jadi pada kasihan orang rumah kan. Ini kan tidak isoman di hotel. Setidaknya menjaga kesehatan orang rumah. Kalau kita kena, kita tidak tularkan orang rumah, ya kan? Tapi nggak tahu juga nih, tak bisa cium bau nih. Ya, sekolah masih sehat. Ternyata positif. Belum dites saya sudah tahu. Mau makan aja rasanya mual. Tak bisa makan, mual rasanya. Lanjut 5 malam karantina di Hotel Afara, Jalan Gajah Mada.
akhirnya hari ini penciumanku kembali. Sudah bisa mencium bau-bau, segala bau saya sudah bisa mencium. Itu artinya saya sembuh. Saya coba tes, ya betul, sudah negatif, sembuh. Saat-saat yang melelahkan sudah berlalu. Akhirnya saya bisa lega. Jadi walaupun sudah sembuh, ya masih capek. Corona ini memang betul-betul menyakitkan yang tidak percaya ya.
Setelah sembuh dari COVID, baru terasa makan enak, bisa habis. Kalau kemarin makan 2-3 sendok saja sudah enak dah rasanya, mual sekali. Saya sudah sembuh, saya sudah sehat. Sampah-sampah masker, banyak pakai masker tapi masih juga kena corona. Mau dibuang semuanya, masker sama corona. Ini harus ketat dah, jangan sampai kena kedua kali. Kena satu kali aja sudah capek, jangan sampai kedua kali. Jadi harus benar-benar ada perlindungan. Sekarang nih harus ada persiapan, harus perlindungan, jangan sampai kena kedua kali. Kena satu kali aja udah minta ampun, lagi kena sekali lagi, jangan sampai kedua kali kena. Satu kali saja sudah cukup, sangat melelahkan. Yang bilang tidak percaya corona, dia belum merasa. Kalau sudah pernah kena corona, tahu rasa. Dengan mulutnya yang sembarang ngomong, corona tidak ada. Kalau corona tidak ada, tidak heboh sedunia. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa TNI Polri bersama Dinas Perhubungan Kota Pontianak, kemudian juga Pol PP, ya, kita bersama-sama pada hari ini melaksanakan ataupun mengamankan kebijakan pemerintah Kota Pontianak yang salah satu diantaranya adalah pembatasan aktivitas masyarakat khusus di ruas jalan Gajah Mada. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Wali Kota kemarin, hal ini tentunya menindaklanjuti fenomena yang terus berkembang di tengah masyarakat terkait dengan sebaran virus corona, dan menjadi salah satu penilaian bahwa ruas jalan Gajah Mada menjadi salah satu ruas jalan yang dinilai aktivitasnya paling tinggi. Oleh karenanya pemerintah kota
mengambil kebijakan bahwa dilakukan pembatasan mulai hari ini, dilakukan pembatasan aktivitas masyarakat, penutupan akses yang ada di ruas Jalan Gajah Mada mulai dari pukul 9 sampai dengan pukul 18 setiap harinya sampai waktu yang nantinya akan ditentukan sendiri oleh Kapolres. Tidak menutup kemungkinan juga ada ruas-ruas jalan lain yang mungkin akan dilakukan hal yang sama seperti ini, dilakukan penjagaan oleh petugas kalau dinilai aktivitasnya memang sangat mengkhawatirkan. Sementara itu, Saudara, Kota Pontianak berada pada zona merah berdasarkan data zona resiko COVID-19 Provinsi Kalbar yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar per 27 Juni 2021. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat sendiri mengatakan, lantaran Kota Pontianak berada pada zona merah, maka PPKM Mikro di Kota Pontianak harus lebih ketat lagi digalakan. Pengetatan PPKM Mikro ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 di Kota Pontianak, seperti melakukan pengetatan, pemantauan, serta pengawasan di sejumlah lokasi keramaian. Sebelumnya, penerapan PPKM Mikro ini telah dilakukan saat Kota Pontianak masih berada pada zona oranye. Bagaimana informasi selengkapnya? Sambung bersama saya, wartawan Tribun Pontianak, ada Anggita Putri di sana. Anggita, selamat siang. Ya, selamat siang Nila. Anggita, bisa dijelaskan terkait Pontianak yang saat ini masuk zona merah, bagaimana kondisi terkininya? Ya, terima kasih rekan Nila. Saat ini Kota Pontianak telah dinyatakan sebagai berada di zona merah atau dengan resiko tinggi penularan COVID-19 sejak 27 Juni 2021 yang di mana sesuai dengan yang dikeluarkan oleh data yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, di mana kasus di Kota Pontianak ini khususnya untuk kasus konfirmasi itu semakin bertambah, bahkan setiap harinya kasus konfirmasi itu mencapai 100 orang per harinya dalam 1 minggu terakhir. Lalu pada 27 Juni lalu telah disampaikan juga langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat terkait dengan informasi tersebut melalui akun Facebook pribadinya. Sedangkan untuk penerapan PPKM di Kota Pontianak sendiri sebelumnya telah diterapkan dari 14 Juni hingga 27 Juni lalu. Namun untuk hari ini sedang dilakukan evaluasi untuk perpanjangan PPKM Mikro khususnya Kota Pontianak yang saat ini berada pada zona merah. Nanti akan dilakukan pengetatan sesuai dengan apa yang telah diinstruksikan atau sesuai dengan evaluasi yang telah dilakukan dalam rapat. Saat ini rapat tersebut sedang berlangsung antara Satgas Kota Pontianak dengan pemerintah Kota Pontianak serta instansi terkait di dalamnya. Anggita, sejauh ini apakah sudah ada informasi mengapa apa penyebabnya Kota Pontianak ini kini masuk dalam zona merah COVID-19? Ya, selain kasus konfirmasinya dinyatakan bisa mencapai 100 per harinya, penyebab lainnya itu karena kasus kematian yang meningkat, terus peningkatan kasus konfirmasi yang signifikan, yang menyebabkan BOR di Kota Pontianak itu masuk pada level merah, di mana sampai saat ini kasus aktif di Kota Pontianak yang dirawat di rumah sakit maupun isolasi mandiri sudah mencapai 347 kasus. Sedangkan BOR dan ruang ICU khusus untuk penanganan COVID-19 di Kota Pontianak khususnya di rumah sakit itu sudah mencapai 79,10% dari 335 tempat tidur, ini telah terisi 265 tempat tidur. Sedangkan untuk tempat tidur ICU sendiri sudah berada di level merah, di mana dari 22 tempat tidur sudah terisi 19 tempat tidur. Lalu untuk itu Satgas Provinsi Kalimantan Barat juga melakukan pengetatan di jalur masuk, di mana Kota Pontianak diketahui menjadi kota perlintasan ketika orang masuk ke Kalimantan Barat melalui bandara itu juga harus menggunakan PCR. Lalu di jalur laut juga dikenakan atau ditetapkan ketika masyarakat atau yang berkunjung ke Kalimantan Barat melalui jalur laut harus menggunakan PCR. Anggita, untuk kondisi di Pontianak yang memang kita tahu sedang zona merah, apa kemudian langkah
terkini atau langkah paling utama yang akan dilakukan oleh Pemkot Pontianak? Adakah mungkin kebijakan-kebijakan lain atau kebijakan-kebijakan baru yang nantinya akan dilakukan? Oke, rekan Ila, seperti yang diketahui tadi bahwa saat ini sedang berlangsung rapat yang dilaksanakan Satgas Kota Pontianak. Nah, sebelumnya juga Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji memberikan arahan langsung atau melalui Facebook pribadinya untuk meminta pemerintah daerah itu tetap melaksanakan PPKM ketat, di mana sebagian dari bahkan hampir seluruh daerah di Kalimantan Barat itu berada di zona oranye. Hanya sisa 2 daerah saja yang berada di zona kuning. Lalu himbauan langsung dari Gubernur Kalimantan Barat itu, apabila masyarakat tidak mempunyai kepentingan untuk tetap di rumah saja, daerah-daerah di Kalimantan Barat harus sigap dalam melakukan vaksinasi di berbagai tempat. Lalu jika ada masyarakat yang sakit, untuk cepat melakukan pengobatan ke puskesmas. Baik, saudara, untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, wartawan kami telah melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Berikut liputannya untuk Anda. Kategori risiko kenaikan kasus per tanggal 27 Juni tahun 2021 berada pada zona risiko merah. Nah, kalau berada pada zona risiko merah, menurut instruksi Mendagri nomor 14 tahun 2021, maka untuk pelaksanaan kegiatan perkantoran itu work from office 25%, 75% work from home, ya. Tapi nanti diatur yang 25% ini jangan sampai nanti dia aja yang kerja terus, ya kan, lalu nanti yang di rumah pergi liburan kemana-mana, ya. Kemudian untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di semua level tingkatan itu secara online, tidak boleh ada yang tatap muka, ya, termasuk perkuliahan. Kemudian untuk pelaksanaan ibadah, menurut instruksi Mendagri nomor 14 tahun 2021, rumah-rumah beribadah di rumah saja, ya. Jadi untuk sementara tidak melakukan ibadah di rumah-rumah ibadah. Ini untuk Kota Pontianak. Nah, kemudian untuk Perintah Gubernur Kalbar terkait pelarangan kapal penumpang masuk dan bersandar di Pelabuhan Dwi Kora Pontianak hingga 31 Juli 2021 tertuang dalam surat kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat. Gubernur Sutarmiji mengatakan larangan ini diterapkan karena penumpang kapal hanya menggunakan surat tes usap antigen untuk masuk ke Kalbar. Sementara, pemerintah provinsi mewajibkan seluruh warga yang masuk dari luar Kalbar berbekal surat tes usap PCR. Saya minta 1 bulan ini pelabuhan untuk penumpang tutup. Kenapa? Karena mereka pakai antigen. Saya nggak mau tes pakai antigen. Maaf ya. Antigen itu hanya bisa baca CT 25, paling hebat 29. 30 sampai 39 kalau pakai antigen pasti negatif. Nah, masalahnya orang yang CT 30 sampai 39 ini efektif juga dan kecolongan kita ini. Banyak penumpang datang, ya, hanya pakai antigen, ya. Nah, orang yang positif antigen harus PCR. Sehingga antigen itu tidak efektif digunakan untuk testing. Menurut Sutarmiji, penggunaan tes usap antigen tidak efektif. Langkah ini juga untuk menekan zona merah yang terjadi di Kota Pontianak dan Kota Singkawang. Sutarmiji menyampaikan wajib menggunakan tes usap PCR sulit diberlakukan bagi penumpang kapal karena harga tiket yang tidak sebanding. Anugrah Ignacia, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat. Pekan ini pemerintah Kota Pontianak resmi menerapkan pembatasan aktivitas di malam hari. Dalam pelaksanaannya, pemilik warung kopi diminta tutup tepat pada pukul 9 malam. Razia akan terus dilakukan untuk memastikan seluruh warung kopi tertib. Jika sesuai rencana, aturan ini akan berlangsung selama 14 hari ke depan. Berbeda dari sebelumnya, pembatasan kali ini tidak disertai dengan penutupan akses lalu lintas dan jalan. Sebenarnya para pelaku usaha sudah mengerti, paham, dan memaklumi, sehingga sebagian besar sudah jam 9 sudah banyak yang tutup. Masih ada beberapa yang masuk
buka itu persiapan ya, persiapan karena masih ada pengunjung yang masih menyelesaikan minumannya selama Pertasari ini. Mudah-mudahan sebaran COVID di Kota Pontianak bisa kurang atau bahkan tidak. Pembatasan ini bertujuan menekan angka sebaran COVID-19 yang kembali meningkat. Selain pembatasan jam malam, warga Kota Pontianak juga diingatkan agar selalu taat memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak.